kejahatan lingkungan itu lebih kejam dibanding kejahatan-kejahatan lain. Apalagi dalam kaidah Jawa dan kaidah Sunda hampir sama. Bumi ini adalah ibu. Menyakiti bumi, menyakiti ibu kita, maka kita menyebutnya Ibu Pertiwi. Nah, dalam hal ini saya memberikan titik tekan. Orang selama ini selalu menganggap kelompok pemangku adat, orang-orang yang tinggal di sekitar kawasan hutan atau daerah laut, daerah perairan, selalu dianggap kelompok terbelakang. Dan kita berusaha mindset mereka ingin kayak kita. Padahal dalam pandangan saya, bahwa kelompok adat ini, kelompok masyarakat adat ini ada 4 fungsi yang dimiliki, keberadaannya harus dijaga. Pertama, dia memiliki fungsi sebagai penjaga konservasi. Karena bagi mereka, lingkungan tempat tinggal merupakan lingkungan yang sakral, yang harus dijaga kesuciannya, karena itu amanah leluhurnya. Ini penting. Dia sudah memahami kekuatan konservasi, kekuatan alam, baik gunung, laut, lembah maupun sungai, itu sebagai kekuatan spiritual. Karena kekuatan spiritual bagi mereka, bertuhan itu adalah bersenyawa dengan seluruh alam semesta. Dan sebenarnya yang sebenarnya itu yang pertama. Yang kedua, mereka memiliki fungsi menjaga keanekaragaman, yang disebut dengan kebinekaan. Jadi kalau hari ini orang teriak-teriak NKRI, sesungguhnya NKRI asensinya ada di mereka, bukan di kita. Saya sih sudah berubah diri, kalau dingin pakai jas. Mereka kan tetap menjadi keanekaragaman. Orang Lampung tetap kelihatan sebagai Lampungnya, orang Dayak kelihatan sebagai Dayaknya, orang Sunda kelihatan sebagai Sundanya. Mereka sebenarnya Nusantara banget. Jadi ini fungsi keragaman. Keragaman itu bisa dilihat dari 1, keragaman pangan, 2, keragaman pakaian, 3, keragaman seni. Seninya kan masih original, nggak pakai organ tunggal lagi mereka. Kayak kita udah seragam organ tunggal semuanya. Nah ini kemudian yang paling penting juga adalah menjaga keragaman dialektika bahasa ibu. Bahasa ibu mereka tidak berubah. Jadi ada 700 bahasa, ada 700 keyakinan di Indonesia lebih, dan di mereka lah berada. Ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mereka juga memiliki sebuah cara memandang Indonesia dalam jangka panjang, sebuah terobosan berpikirnya sangat jauh. Ini bisa dilihat dari mereka adalah kelompok masyarakat yang mengurangi beban APBN. Mereka tidak disubsidi loh, tidak mendapat alokasi dana desa. Masyarakat Baduy malah menolak. Itu bagi dia menerima dana desa itu sama dengan mengkhianati leluhur, kata. Nah, ini mereka tidak membebani APBN. Kemudian yang keempat adalah dalam jangka panjang, manakala ada krisis energi, mereka lah yang paling survive. Kalau ada, saya katakan, ketika listrik mati seminggu, orang hampir gelisah mau mati. Di kota misalnya, kalau jaringan pipa air bersihnya mati, maka terjadi kematian. Kalau jaringan telepon selulernya mati, terjadi kematian. Mereka tidak terpengaruh dengan itu. Ini kelompok survive. Nah, kelompok survive ini hubungannya dengan Mas Budi Jiwandono. Dalam sistem pertahanan kita, mereka lah adalah basic pertahanan Indonesia. Dalam sistem perang, mereka lah merupakan basic pertahanan Indonesia. Karena mereka akan survive manakala terjadi perang, gempuran kekuatan asing memporak-porandakan seluruh jaringan yang dimiliki oleh kita, jaringan teknologinya, dan mereka adalah kelompok yang akan tetap aman menjaga Indonesia. Persoalan AWR kita ini kan masuk ke dalam sebuah imajinasi yang sangat tinggi tentang sebuah pertanian modern. Diawali dengan statement-statement tentang petani milenial yang berulang-ulang saya sampaikan,
kita ini jangan dulu ngomongin sesuatu yang sebenarnya tidak begitu mendasar. Kita seolah-olah memanjakan petani milenial, ini programnya loh, ini stimulusnya. Tetapi petani asli yang berkorban bagi negeri ini masih sibuk urusan kartu tani. Nah, sehingga persoalan data ini bagi saya satu saja deh. Kita ngomong pelaporan, big data, AWR, satu saja. Gimana caranya urusan kartu tani tuntas? Gimana caranya tahun ini tidak ada lagi keluhan petani yang harusnya dia punya hak menerima kartu tani tapi tidak menerima. Atau misalnya orang tuanya meninggal belum ada ganti kartunya. Karena itulah yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh para petani Indonesia hari ini. Dan sampai hari ini masih menjadi keluhan ketika saya turun ke warga. Itu yang pertama. Yang kedua, pada tingkat teknis walaupun ini bukan lagi kewenangannya Kementerian Pertanian, tetapi berpengaruh. Sekarang itu di tingkat petani, Pak Kepala Badan, hampir semua daerah tenaga pengatur air hilang. Ada yang mengundurkan diri, ada yang karena tua, karena pusing menghadapi tekanan petani. Airnya segini, baginya harus sekian. Ini saja akan menjadi sumber daya yang hilang. Saya katakan, kalau sudah pengatur air saja di masyarakat ini hilang, jangan harap kita bisa panen dengan baik. Tuh, itu yang. Kemudian yang terakhir saya tegaskan, kan tujuan tadi persoalan badan karantina, kemudian izin impor, tujuannya kan membuat data tuh. Tahun ini jeruk impor sekian, tahun ini jahe impor sekian, tahun ini apel impor sekian. Sehingga Kementerian Pertanian punya big data untuk membuat perencanaan agar tahun depan nggak impor lagi jeruk. Caranya wilayah mana kita taman jeruk. Tahun depan nggak impor lagi jahe. Wilayah mana kita dorong jahe. Tahun depan nggak impor lagi apel. Wilayah mana nggak dorong apel. Nah, saya lihat setelah saya jadi anggota DPR ini nggak nampak tuh dalam perencanaan program itu. Dari seluruh impor yang terjadi dan kemudian mengantisipasi untuk tidak impor lagi itu tidak diterjemahkan dalam sebuah perencanaan teknis yang memadai. Ini yang harus segera dibuat karena secara umum saya lihat program ini copy paste. Yang tahun kemarin, tahun ini, tahun depan ya pasti ganti presiden juga pasti sama kok. Itu juga programnya dan itu berlangsung sampai daerah-daerah, sampai daerah. Ini barangkali yang menjadi concern kita. Sehingga bagaimana big data ini bisa menjadi jawaban bagi kebutuhan pertanian Indonesia. Yang pertama saran kita ke depan, kalau kunjungan kita nggak usah terlalu bikin yang seperti ini Pak. Ini kalau dibeliin ikan Pak, dapat banyak Pak. Minimal 3 kuintal Pak. Nah, jadi nanamnya nanti bukan yang segede gini Pak. Jadi biar apa yang ada di sini fasilitas sudah lengkap, saya lihat ruangan sudah ada, gedung pertemuan sudah ada, bisa dimanfaatkan, tidak lagi harus sewa alat-alat baru yang mengeluarkan biaya. Itu baru biaya loh Pak. Nanti yang lebih mahal lagi kayaya, itu lebih mahal lagi, itu berbibi loh. Nah, yang kedua, saya tadi ngomong sama Mas Slamet, saya bilang gini deh, sekarang itu dibuat peta, Dena. Jadi seluruh Indonesia nanti harus terpetakan. Politeknik ini harus dibuat jaring langsung ke pantai. Ke pantai atau daerah perikanan, karena kan ada ikan air tawar juga kan, daerah perikanan, kemudian danau, itu dipetakan.
seluruh daerah yang memiliki produksi ikan harus minimal ada 1 anak yang sekolah di sini. Gitu. Jadi setiap daerah di seluruh Indonesia harus tercover agar alih teknologi terus berkembang dan mereka menjadi pelopor perubahan berbudidaya, kemudian juga bernelayan, memiliki basic teknologi yang kuat. Bapak pakai kaos tangan atau tidak? Gak usah, Pak. Sini, biar sama saya aja. Eyang sama saya. Ya, wis. Ya, pegang bareng ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Ini pakannya bikin sendiri apa beli? Ini dari Surabaya, dari petani Pak. Pakannya? Makan Mas. Di NTT ada ikan nila nggak? Di saya yang paling mahal tuh nilawati. Bentar. Pak Edward, saya sini. Aduh. Ini expert Pak. Ini orang lapangan. Ini ada Pak. Udah. Ya. Udah. Oh, alhamdulillah. Ya, langsung. Sip. Iya, kelihatan mukanya orang NTT. Orang NTT nanam ikan di Jawa Barat. Sip. Yang tadinya Pak Bima rombongan kami berharap dengan pemancingan. Ya. Sekarang baru ada, ini tadinya cukup banyak tapi dengan adanya ikan mulai dimakan. Mungkin kolam ini pancing kampungnya. bagus loh, gede ini. Iya, insya Allah. Hanya memang kurusnya terlalu tinggi Pak. Kalau kemarau habis. Oh, airnya? Iya Pak, kalau kemarau habis. Kami lagi Ini pikir, kan air dari bawah kan? Air betul, rawa kan? dari bawah. Jadi sebetulnya tersaring dengan baik. Ini air tawar apa? Tawar. Air tawar. Jadi boleh dititip? Yang kamar ini dalam sunnah, jadi nanti pemanfaatannya karena sunnah rasulnya Nah, yang iya, betul, Pak. jadi ini kan mohon izin gitu. ada orang Sunda itu maksudnya kalau makan itu Iya. tempelin garam di ujung. Iya. Di sini. Sebenarnya itu antibiotik. betul loh Pak. Ah, kita terinspirasi dari sana. Sunda Rasul. Ya, Sunda Rasul. Alhamdulillah. Kita akan sosialisasikan Pak Dewan. Ini kami sosialisasikan terus Iya. melalui kampus ini dan Dan kami disiapkan dokumen untuk patennya Pak. ya akan kami Kemudian yang patenkan dari masyarakat beliau nanti yang Garam pengembangannya Sunnah. nanti Garam Sunnah. Bisa dipasarin loh Pak. Oh, Ya memang. insya Allah, ya. Arahnya ke sana, Pak. Iya. Ya. Ya. Jadi garam sunnah itu garam yang sudah melalui proses. Dibersihkan dari unsur-unsur kimiawi Siap. yang akan merusak kesehatan manusia. Bapak sih. Sehingga makan garam sunnah itu melahirkan manusia sehat. mantap. Kalau garamnya penuh dengan unsur kimia, racun berbahaya, itu bukan garam sunnah, namanya garam haram. Jadi garam itu menjadi racun berbahaya bagi tubuh ketika garam digoreng. Iya. Ketika garam direbus. Jadi yang bagus itu sayuran tuh murni tanpa garam, nanti garamnya dimasukin, dikucek-kucek kayak gula. Itu baru sehat. Nanti tiap malam Jumat sebelum ketemu istri, Nah Budi nggak ikut. Nanti pakai garam sunnah ini ditetesin ke mulutnya, insya Allah marah. Mohon izin Pak, ini taruh Saya mau produksi senawak alias selai ikan, Pak. selai ikan. Nah. Dulu selai ikan. Selai ikan.
Selai ikan ini adalah berbahan baku dari ikan patin sendiri Pak, karena di Banjarnegara ikan patin itu harganya sangat murah Pak. Sehingga saya ingin meningkatkan daya jual yang Pak. Dibikin selai. Siap ya Pak. Jadi ikan patin di Banjarnegara murah. Siap ya Pak. Kalau dibikin selai, Siap, harganya nilai lebih- ekonominya meningkat. Siap ya Pak. Ini selai ikan patin. Siap ya Pak. Oh itu ibu patin. Nih, gunanya. Kasih ya. Garam tuna. Kalau perempuan sepa pakai ini langsung jadi bupati. Jadi masuk Uya lagi ibu. Kenapa harus gajah? Itu anak-anak kita yang ngasih nama, dia suka gajah. Oh, dia Namanya suka Gia. gajah. Kenapa pakai gajah? Gia. Karena gajah punya tulale. Gitu. Dan yang buat ini Kalau nggak punya tulale babi namanya. yang mulai dia masuk sini sudah wirausaha Ini tuh dan ibu produksinya. Bisa nggak ciptain gini loh? Lele itu kan gini, lele itu kan ada tuh yang belang yang lokal kan. Patin bisa nggak dibikin belang? Patin Kayak lele. bisa, tapi itu harus di cross lagi. Iya, maksud saya itu dikawinin. Siap. Oke. Masih hijau-hijau. Jadi darinya di sini langsung, Iya, enggak? di sini. Masih hijau-hijau nanti bisa mutasi warnanya. Jadi ada yang merah, ada yang hitam putih gitu nanti. Awalnya hitam, Pak. Awalnya hitam. Nanti Yang merah ini awalnya hitam juga. hijau seperti itu. Ya, hijau. Ini beda lagi, ini jenisnya Di Jepang bagus ya. dumur air Pak. Jadi apa? Itu keren. Ya, Ininya tuh Mas Budi. ini dumur air. Ini Abang besar. BUMN lagi hobi nih. Iya. Telinganya lebih besar Pak. Telinganya itu keren tuh. Dumur air Pak namanya Pak. Tergerak tuh. Mas. Beda sama ini kali ini. Itu tuh. Jenisnya masih bukan dumur air ini. Mahalnya di situ. Mahalnya di Nah telinganya. ini Iya. kita memproduksi juga dengan limpa biar lebih apa? Nah ini jenisnya beda lagi Pak. Ini yang half moon Pak. Nah, ini lebih besar ininya apa? Ini half moon big air Pak. Ini indukan ya? Ini indukan Pak, sudah siap jadi indukan. Udah siap jadi indukan. Iya. Bisa dibawa nggak satu? Boleh Pak. Boleh Pak, boleh. Bisa dibawa nggak satu? Siap. Sudah semuanya jadi duri Pak. Nah ini yang jadi duri. Ini sengaja dikasih daun. Iya, daun ketapang ini biar Supaya pH-nya pH-nya stabil Pak. pH-nya stabil. Nah ini masih ada proses ini kita Bupati inspeksi. Rapi kalau nggak rapi, nanti kita Pak Kepala Badan kita ini mohon Pak izin Bu Bupati dulu Bapak Kepala Badan ini yang mengusulkan ini dari PUPR. Janjinya 2 wing, dapatnya cuma 1 wing. Akhirnya tahun Bapak beresin dulu ini, saya tadi tambahin. tepuk tangan untuk Bu Bupati. Oh, Bapak harus beresin dulu. Siap Ibu. Bupati ini mah baik. Apa aja dikasih. Harusnya diberesin dulu. Siap. Ini disambut dong ada anggota dewan. Oh, dah biasa aja. Santai aja. Siapa yang akan nanti menjelaskan?